Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya Sabila dengan NIM 230404060. Saya dari Prodi Bisnis Digital kelas 3B. Nah, teman-teman, kali ini aku bakal mempresentasikan pengembangan strategi masa depan. Nah, yang pertama yaitu strategi bisnis di era 4.0, tantangan dan peluang masa depan. Era industri 4.0 ditandai dengan digitalisasi yang masif, konektivitas tinggi, dan penggunaan data dalam skala besar. Hal ini membawa perubahan signifikan dalam cara berbisnis, beroperasi, dan berinteraksi dengan pelanggan. Berikut beberapa strategi bisnis yang relevan di era ini. Yang pertama, fokus pada pengalaman pelanggan atau customer experience. Personalisasi, interaksi real-time, dan layanan omnichannel menjadi krusial. Bisnis perlu memanfaatkan data untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara mendalam dan memberikan pengalaman yang mulus di berbagai platform. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan berbasis data. Data dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren pasar, memahami perilaku konsumen, dan mengembangkan produk atau layanan yang inovatif dan juga relevan. Yang ketiga yaitu optimalisasi proses bisnis dengan teknologi, otomasi, cloud computing, dan Internet of Things. Dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya adalah kolaborasi dan ekosistem. Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi, startup, dan pihak terkait lainnya dapat mempercepat inovasi dan memperluas jangkauan pasar. Nah, yang selanjutnya ada keamanan cyber. Dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan dan dibagikan, keamanan cyber menjadi sangat penting. Bisnis perlu memastikan sistem dan data mereka terlindungi dari ancaman cyber. Nah, poin selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia. Karyawan perlu dilengkapi dengan keterampilan digital dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Ada poin yang selanjutnya yaitu tantangan di era 4.0, yaitu yang pertama pasar baru. Teknologi membuka akses ke pasar global dan segmen pelanggan baru. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Peluang untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih inovatif dan juga personal. Yang ketiga yaitu efisiensi operasional. Nah, otomasi dan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Poin keempat yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Data memberikan insight yang berharga untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu pengaruh teknologi baru dalam pengembangan strategi jangka panjang. Teknologi seperti 4G, AI, dan otomasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengembangan strategi jangka panjang. Nah, yang poin pertama yaitu ada 5G. Konektivitas super cepat, memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan latensi yang lebih rendah, mendukung aplikasi seperti virtual reality, augmented reality, dan juga IoT. Yang pertama yaitu pengembangan aplikasi baru, membuka peluang untuk pengembangan aplikasi dan layanan baru yang membutuhkan konektivitas tinggi seperti smart city, autonomous vehicle, dan remote surgery. Nah, yang kedua ada strategi jangka panjang, yaitu bisnis perlu mempertimbangkan infrastruktur 5G dalam perencanaan jangka panjang mereka, terutama dalam hal pengembangan aplikasi dan layanan yang membutuhkan konektivitas tinggi. Nah, yang poin kedua ada artificial intelligence atau AI, yaitu otomasi proses. AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas yang repetitif dan memakan waktu, meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Nah, poin selanjutnya ada analisis data. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi tren, pola, dan insight yang berharga. Yang ketiga ada personalisasi. AI dapat digunakan untuk personalisasi produk, layanan, dan pengalaman pelanggan. Yang selanjutnya ada pengambilan keputusan. AI dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Yang selanjutnya ada strategi jangka panjang. Bisnis perlu mengintegrasikan AI ke dalam strategi mereka untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Nah, yang poin terakhir adalah otomasi, efisiensi dan produktivitas. Otomasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia untuk tugas-tugas repetitif. Yang selanjutnya ada pengurangan biaya. Otomasi dapat mengurangi biaya tenaga kerja dan juga operasional. Yang selanjutnya, untuk kualitas dan konsistensi, otomasi dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi produk dan juga layanan. Nah, otomasi juga strategi jangka panjang. Bisnis perlu mempertimbangkan otomasi dalam strategi jangka panjang mereka untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan kualitas. Jadi kesimpulannya, era 4.0 menawarkan
peluang besar bagi bisnis untuk perkembangan berinovasi. Namun, bisnis juga perlu menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dengan memanfaatkan teknologi seperti 5G, AI, dan otomasi. Bisnis dapat mengembangkan strategi jangka panjang yang berkelanjutan dan juga kompetitif. Penting bagi bisnis untuk terus memantau perkembangan teknologi dan berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi era digital ini. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.